Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kita mulai kisahnya, silahkan sobat tulis asal daerah masing-masing agar kita bisa saling kenal. Mari kita mulai kisahnya. Langit sore di tepi kota Medan berwarna jingga, memancarkan cahaya lembut yang masuk melalui jendela panti asuhan kecil di pinggiran kota. Panti itu bernama Kasih Sejahtera, sebuah tempat bagi anak-anak yang kehilangan keluarga mereka. Dika, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, duduk di tepi ranjangnya yang sederhana. Matanya menatap buku lusuh di tangannya, tetapi pikirannya melayang jauh. Ia sudah tinggal di panti ini sejak berusia 7 tahun, setelah kedua orang tuanya meninggalkan dunia lebih awal. Sejak saat itu, kehidupannya hanyalah rutinitas yang sama setiap hari. Sekolah, membantu di panti, dan berharap suatu hari ada keluarga yang menginginkannya. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar. Pintu terbuka, dan Ibu Sari, pengurus panti, masuk dengan senyum hangat. "Dika, ayo ke ruang tamu. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu," katanya lembut. Dika mengernyit bingung tetapi segera menuruti. Begitu sampai di ruang tamu, matanya langsung tertuju pada sosok pria yang berdiri tegap di dekat meja kayu tua. Pria itu mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang gelap. Rambutnya tersisir rapi, dan di tangannya terdapat sebuah map berisi dokumen. "Halo Dika," sapa pria itu dengan suara yang tenang. "Namaku Bang Reza. Aku datang ke sini karena ingin berbicara denganmu." Dika menatap pria itu dengan sedikit ragu, tetapi Ibu Sari memberikan anggukan meyakinkan. Bang Reza duduk di kursi, lalu membuka mapnya. "Aku berasal dari organisasi pemuda Pancasila. Kami sering membantu anak-anak seperti kamu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik," katanya sambil tersenyum. "Aku ingin mengadopsimu, Dika. Memberimu rumah yang nyaman, kehidupan baru." Hati Dika bergetar. Ini pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar ingin membawanya keluar dari panti. Sejenak, ia menoleh ke Ibu Sari, yang tampak memperhatikan dengan ekspresi penuh pertimbangan. "Kami sudah melihat dokumen-dokumen Bang Reza," kata Ibu Sari dengan lembut. "Semuanya tampak sah dan sesuai prosedur." Dika menelan ludah. "Jadi, aku bisa pergi?" Bang Reza tersenyum. "Ya, aku akan menjadi keluargamu sekarang." Perasaan hangat menyelimuti hati Dika. Ia tidak tahu bagaimana kehidupannya nanti, tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bahwa harapan itu nyata. Beberapa jam kemudian, setelah berpamitan dengan anak-anak lain di panti, Dika memasukkan barang-barangnya ke dalam tas kecil. Ia mengenakan jaket birunya yang sudah mulai pudar, lalu melangkah keluar. Di depan gerbang panti, sebuah mobil hitam mengilap sudah menunggunya. Bang Reza berdiri di samping pintu yang telah terbuka. Dika menoleh ke belakang sekali lagi, melihat panti yang telah menjadi rumahnya selama ini. Kemudian, dengan hati penuh harapan, ia melangkah masuk ke dalam mobil, meninggalkan tempat itu menuju kehidupan barunya. Mobil hitam yang membawa Dika melaju melewati jalanan kota Medan yang mulai diselimuti senja. Dari balik jendela, ia melihat lampu-lampu jalan berpendar di antara bangunan tua dan deretan toko yang mulai menutup dagangannya. Perasaan di dadanya bercampur aduk, antara bahagia dan gelisah. Ia telah meninggalkan panti asuhan yang selama ini menjadi satu-satunya tempat yang ia kenal sebagai rumah. Namun, di sisi lain, ada harapan bahwa kehidupannya akan berubah lebih baik bersama Bang Reza. Perjalanan terasa panjang. Semakin lama, lingkungan sekitar semakin sepi. Bangunan tinggi berganti dengan deretan pepohonan, dan jalan beraspal mulus kini berubah menjadi tanah merah yang bergelombang. Mobil terus melaju melewati perkebunan kelapa sawit yang membentang sejauh mata memandang. Dika menggigit bibirnya, sedikit ragu. "Bang, kita masih di Medan?" tanyanya dengan suara pelan. Bang Reza yang duduk di depan tertawa kecil. "Sudah lewat, Dek. Ini daerah di sekitar Langkat. Rumah kita memang jauh dari kota, tapi nyaman kok. Kamu pasti betah." Dika mengangguk meski hatinya belum sepenuhnya tenang. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar. Dari luar, rumah itu tampak kokoh dengan cat yang mulai memudar.
Penerangan hanya berasal dari satu lampu gantung di teras. Di sekeliling rumah, hamparan kebun sawit meluas tanpa batas, menciptakan suasana sunyi yang berbeda jauh dari hiruk-pikuk kota. Dika melangkah keluar, menyesuaikan matanya dengan cahaya temaram. Udara di sini lebih lembab, dengan aroma tanah basah yang khas. Pintu rumah terbuka. Seorang pria bertubuh kekar dengan kaos tanpa lengan berdiri di ambang pintu, mengamati Dika dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan matanya dingin. "Ini anaknya?" tanyanya kepada Bang Reza. Bang Reza hanya mengangguk. "Siapkan kamarnya." Tanpa sepatah kata lagi, pria itu berbalik dan masuk ke dalam. Dika melangkah masuk ke dalam rumah, matanya menyapu sekeliling. Ruangan itu luas, tetapi minim perabotan. Dindingnya terbuat dari kayu dengan beberapa bagian yang sudah tampak usang. Ada meja besar di tengah ruangan dengan beberapa kursi yang tidak serasi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan keluarga. Tidak ada ibu, tidak ada anak-anak lain yang mungkin akan menjadi teman barunya. Hanya ada beberapa pria lain yang duduk di sudut ruangan, sebagian sibuk dengan ponsel mereka, sementara yang lain mengobrol dengan suara rendah. "Bang, keluarganya mana?" Dika bertanya dengan hati-hati. Bang Reza tersenyum, menepuk pundaknya pelan. "Mereka di luar. Besok kamu akan mengenal semuanya." Dika mengangguk, meski perasaan tidak nyaman semakin kuat dalam dadanya. Seorang pria lain datang dari lorong dan memberikan isyarat kepada Bang Reza. "Kamar anak ini sudah siap." Bang Reza menoleh pada Dika. "Ayo, aku antar kamu ke kamar." Dika mengikuti langkah Bang Reza melewati lorong yang remang-remang. Rumah ini lebih besar daripada yang ia bayangkan, tetapi terasa dingin dan sunyi. Tidak ada hiasan atau foto di dinding, hanya ada lemari kayu yang tampak tua di beberapa sudut. Pintu kamar terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan kecil dengan satu tempat tidur berkerangka besi dan kasur tipis di atasnya. Tidak ada lemari atau meja. Satu-satunya jendela di ruangan itu memiliki jeruji besi. Dika memiringkan kepala, menatap jeruji itu dengan bingung. "Bang, kenapa jendelanya ada besinya?" tanyanya. Bang Reza tertawa kecil. "Untuk keamanan, Dika. Supaya nggak ada binatang liar masuk. Ini daerah perkebunan, banyak yang suka berkeliaran malam-malam." Dika mengangguk perlahan, meski ia merasa ada sesuatu yang aneh. "Sudah malam. Kamu istirahat dulu," kata Bang Reza sambil berbalik. Dika berdiri di tengah kamar, mendengarkan langkah Bang Reza menjauh dan suara pintu ditutup dari luar. Ia duduk di tempat tidurnya, merasakan kasurnya yang sedikit keras. Hening. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara anak-anak bermain seperti di panti asuhan. Hanya ada suara angin yang berdesir di antara pohon kelapa sawit. Dika menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara samar, seperti seseorang yang berseru tertahan. Dika tersentak, menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar lagi, lalu menghilang. Dadanya mulai berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin atau binatang malam. Namun, perasaan tidak nyaman semakin tumbuh dalam benaknya. Ia berbaring, menarik selimut hingga ke dada, tetapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Apa sebenarnya tempat ini? Malam itu terasa panjang. Matahari pagi menyinari rumah besar di tengah perkebunan kelapa sawit di Langkat. Cahaya keemasan menembus celah jendela kamar Dika, membangunkannya dari tidur yang gelisah. Ia masih merasa asing dengan tempat ini. Suasana sunyi yang begitu berbeda dari panti asuhan membuatnya tidak bisa tidur nyenyak semalam. Dika bangkit dari kasur tipisnya dan mengusap wajahnya. Matanya tertuju pada jeruji di jendela, sesuatu yang masih terasa aneh baginya. Ia mencoba mengabaikannya dan keluar dari kamar. Di luar, lorong rumah terasa lebih terang dibandingkan malam sebelumnya. Begitu tiba di ruang utama, ia melihat Bang Reza duduk di meja makan bersama beberapa pria lain yang kemarin ia lihat sekilas. Mereka tampak sedang sarapan, berbicara dengan suara rendah. Saat melihat Dika, Bang Reza tersenyum. "Bangun pagi, bagus," katanya. "Ayo, ikut aku sebentar." Tanpa bertanya lebih lanjut, Dika mengikuti Bang Reza keluar rumah. Udara pagi di perkebunan terasa lembab dan hangat. Di halaman belakang,
ada beberapa kandang ayam yang berjejer, serta tumpukan karung besar berisi sesuatu yang tidak ia kenali. Bang Reza menunjuk kandang ayam. Mulai hari ini, kamu akan bantu-bantu di sini. Dika menatap kandang itu dengan bingung. Maksudnya, Bang? Bang Reza tertawa kecil. Kerja, Dika. Semua orang di sini punya tugas masing-masing. Dika mengangguk pelan. Ia tidak keberatan bekerja, selama itu bagian dari kehidupan barunya. Terus, setelah kerja, aku bisa sekolah kan? Tanyanya hati-hati. Beberapa pria yang berdiri di dekatnya tertawa mendengar pertanyaan itu. Salah satu dari mereka, pria berkepala plontos dengan lengan penuh tato, menepuk pundaknya keras. Di sini, kerja dulu baru makan, katanya sambil terkekeh. Dika terdiam. Jawaban itu tidak terdengar seperti candaan. Ia menatap Bang Reza, berharap pria itu mengatakan sesuatu yang bisa menenangkannya. Namun, Bang Reza hanya tersenyum tipis. Lakukan saja tugasmu dulu. Pagi itu, Dika mulai bekerja. Ia membersihkan kandang ayam yang kotor, menyapu halaman belakang, dan mengangkut karung yang terasa berat ke sebuah gudang kecil di belakang rumah. Tugas yang awalnya ia kira sederhana ternyata lebih melelahkan dari dugaannya. Keringat membasahi tubuhnya, dan napasnya mulai tersengal. Siang semakin terik, tetapi tidak ada yang memintanya berhenti. Setiap kali ia mencoba beristirahat, pria berkepala plontos tadi akan muncul dan mengingatkannya untuk melanjutkan. Kalau kamu malas, nggak bakal dapat makan, katanya sambil menyeringai. Dika mengangguk lemah dan kembali bekerja. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Langit yang tadinya cerah mulai berubah menjadi jingga. Tubuhnya terasa pegal, tetapi ia tidak berani mengeluh. Ketika akhirnya semua pekerjaan selesai, ia berjalan masuk ke rumah dengan langkah lelah. Di dalam, ia melihat Bang Reza duduk santai di kursi, mengamati sesuatu di ponselnya. Saat menyadari kehadiran Dika, ia melirik sekilas. Kamu capek? Tanyanya. Dika menelan ludah. Ia ingin menjawab jujur, tetapi takut itu akan dianggap keluhan. Jadi, ia hanya mengangguk pelan. Bang Reza tertawa kecil. Besok juga begitu lagi. Semakin cepat kamu terbiasa, semakin baik. Dika tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di tempat ini. Hari pertama di rumah baru ini tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada keluarga yang menyambut, tidak ada kehangatan yang ia harapkan. Hanya kerja, perintah, dan kelelahan yang semakin menumpuk. Di luar, matahari perlahan tenggelam, membawa kegelapan yang semakin menyelimuti perasaannya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama bagi Dika. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, lalu menjalani serangkaian pekerjaan tanpa henti di sekitar rumah besar di tengah perkebunan kelapa sawit itu. Mulai dari membersihkan kandang ayam, mengangkut karung berisi pakan, hingga membantu memindahkan barang-barang berat ke gudang belakang. Tidak ada yang bertanya apakah ia lelah. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Ia hanya bisa mengikuti perintah tanpa bisa menolak. Hari itu, langit langkat berwarna abu-abu. Udara terasa lebih lembab dari biasanya, menandakan hujan mungkin akan turun di sore hari. Dika tengah menyapu halaman belakang ketika seorang anak laki-laki yang sedikit lebih tua darinya menghampiri. Nama lo Dika kan? Dika menoleh. Anak itu tampak lebih kurus, dengan kulit yang lebih gelap dan mata yang dipenuhi kelelahan. Ya, jawab Dika ragu. Nama gue Rian, katanya sambil duduk di atas tumpukan karung. Lo baru di sini ya? Dika mengangguk. Udah beberapa hari. Rian menatapnya sejenak, lalu tersenyum miring. Masih mikir bisa pergi dari sini? Dika mengernyit. Maksudnya? Rian tertawa kecil, tetapi tidak terdengar seperti candaan yang sebenarnya. Lo kira ini rumah baru buat lo? Lo pikir Bang Reza bawa lo ke sini buat jadi keluarga? Dika tidak menjawab, tetapi di dalam kepalanya, berbagai pertanyaan mulai muncul. Sejak ia tiba di sini, ia tidak pernah melihat sosok yang bisa ia sebut sebagai bagian dari keluarga Bang Reza. Tidak ada ibu, tidak ada saudara, hanya pria-pria berbadan kekar yang selalu terlihat mengawasi. Lo nggak diadopsi, Dik, kata Rian akhirnya, suaranya lebih rendah. Lo dijual. Dika merasa dadanya sesak.
Kata-kata Rian menggantung di udara, begitu berat untuk dipahami. Semua anak yang ada di sini sama kayak lo, lanjut Rian. Dibawa dari panti asuhan atau dari jalanan, dijanjikan hidup baru, tapi ujung-ujungnya cuma disuruh kerja terus. Nggak ada sekolah, nggak ada yang peduli lo sakit atau enggak. Lo cuma buruh di tempat ini, dan kalau lo coba kabur. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Rian langsung terdiam, menoleh ke arah rumah. Seorang pria bertubuh besar yang Dika kenali sebagai Tony, salah satu penjaga, berjalan mendekat. "Apa yang kalian bisik-bisik?" tanyanya curiga. Rian berdiri cepat. "Nggak ada bang. Gue lagi ngajarin dia cara nyapu biar benar." Tony memandangi mereka berdua dengan tatapan tajam. Dika bisa merasakan jantungnya berdebar keras. "Jangan banyak ngobrol. Kerja," perintah Tony. Rian mengangguk cepat, lalu berjalan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Dika mengikuti dengan langkah yang lebih lambat. Sepanjang sisa hari itu, Dika bekerja dengan pikirannya yang terus dipenuhi oleh apa yang dikatakan Rian. Semua pertanyaan yang sejak awal muncul di kepalanya kini mulai memiliki jawaban, meskipun ia berharap jawabannya tidak seperti ini. Sore menjelang, hujan akhirnya turun dengan deras. Dika sedang menyusun kayu bakar di gudang belakang ketika tiba-tiba seorang pria menariknya ke sudut ruangan. "Itu Rian. Jangan pernah tanya apa-apa lagi di depan mereka," bisiknya cepat. "Mereka nggak suka anak baru yang kepo." Dika menelan ludah, tetapi sebelum ia sempat menjawab, suara berat menggema dari pintu gudang. "Dika!" Dika menoleh cepat. Tony berdiri di ambang pintu dengan ekspresi tajam. "Apa gue bilang tadi? Jangan banyak ngobrol." Tanpa peringatan, tangan Tony melayang ke wajah Dika. Dika terhuyung ke belakang. "Balik kerja." Suara Tony terdengar lebih keras. Dika mengangguk cepat dan segera berlari keluar dari gudang, kembali ke tugasnya tanpa suara. Di bawah derasnya hujan, ia mulai menyadari bahwa tempat ini bukan rumah. Dan ia benar-benar tidak bisa pergi dari sini. Dika bangun dengan tubuh yang terasa lebih lemas dari biasanya. Tulang-tulangnya seolah berteriak minta istirahat, tetapi ia tahu itu bukan pilihan. Hari ini akan sama seperti hari-hari sebelumnya, kerja dari pagi hingga malam, tanpa ada waktu untuk dirinya sendiri. Di luar kamar, udara pagi langkat masih diselimuti kabut tipis. Suasana rumah besar itu tetap dingin dan sunyi, hanya terdengar langkah-langkah berat para pria dewasa yang berlalu lalang. Dika melangkah ke halaman belakang, di mana ia tahu tugas-tugas berat sudah menantinya. Rian sudah ada di sana lebih dulu, duduk di atas tumpukan kayu dengan ekspresi kosong. Ia menoleh sekilas ketika Dika datang, tetapi tidak mengatakan apapun. Mungkin ia juga sudah terlalu lelah untuk berbicara. "Dika, sini!" Suara Bang Reza terdengar dari arah dapur. Dika segera berlari mendekat. Di hadapannya, ada setumpuk karung berisi pakan ayam yang harus dipindahkan ke gudang belakang. "Pindahkan ini satu persatu. Pastikan gak ada yang sobek," perintah Bang Reza sebelum berbalik dan masuk ke dalam rumah. Dika menghela napas dalam. Ia membungkuk, mengangkat satu karung, dan mulai berjalan menuju gudang. Karung itu berat. Langkahnya goyah, tetapi ia terus memaksakan diri. 1, 2, 3 karung ia bawa dengan sisa tenaganya. Keringat sudah membasahi wajah dan bajunya, tetapi pekerjaan belum juga selesai. Di tengah-tengah pekerjaannya, tiba-tiba terdengar keributan dari arah kandang ayam. Beberapa pria bergegas ke sana, berteriak-teriak. "Yogi!" Seseorang berseru. Dika menoleh dan melihat seorang anak laki-laki lain, Yogi, berlari melewati halaman dengan napas tersengal. Ia berusaha menuju pagar belakang, tetapi sebelum ia bisa melewatinya, 2 pria besar menangkapnya. Dika terpaku di tempat. Ia melihat bagaimana mereka menyeret Yogi kembali ke halaman, suara teguran terdengar keras. Rian menggigit bibirnya dan menoleh pada Dika, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dika menunduk, berpura-pura fokus pada pekerjaannya. Ia tahu di tempat ini, lebih baik tidak banyak bertanya atau menunjukkan reaksi berlebihan. Setelah suasana sedikit tenang, Dika kembali mengangkat karung pakan ayam dengan susah payah. Beberapa jam berlalu, matahari semakin tinggi, dan rasa haus mulai menyiksa tenggorokannya.
Ia menoleh ke arah dapur, berharap ada air yang bisa diminumnya, tetapi ia tahu aturan di sini. Air hanya diberikan setelah pekerjaan selesai. Langkahnya semakin lambat. Tangannya gemetar. Kepalanya terasa pusing. Ketika ia mencoba mengangkat karung berikutnya, tubuhnya tiba-tiba limbung. Kakinya melemah, dan dalam sekejap, pandangannya berputar. Dika jatuh ke tanah. Ia mendengar suara seseorang berteriak memanggil namanya, tetapi suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari tempat lain. Napasnya pendek, tubuhnya terasa semakin dingin. Lalu, semuanya menjadi gelap. Dika membuka matanya perlahan. Pandangannya masih kabur, tetapi ia bisa merasakan sesuatu yang dingin dan keras di bawah punggungnya. Kepalanya berdenyut, tubuhnya terasa lebih ringan tetapi lemah, seolah-olah semua tenaganya telah hilang. Ia menoleh ke sekeliling. Ruangan ini lebih gelap dibanding tempat lain di rumah itu. Tidak ada jendela besar, hanya celah kecil di dinding kayu yang membiarkan cahaya redup masuk. Ia bisa mencium bau lembab, bercampur dengan aroma tanah dan kayu lapuk. Seseorang berbisik di dekatnya. "Dika." Suara itu familiar. Dengan sisa tenaga, ia menoleh dan melihat Rian duduk di sudut ruangan. Matanya tajam, tetapi suaranya bergetar. "Kita harus pergi," bisiknya lagi. Dika mengerjapkan matanya, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Ia ingin bertanya, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Rian bergerak lebih dekat, menunduk di sampingnya. "Kalau kita nggak pergi sekarang, kita nggak akan pernah keluar dari sini," katanya dengan nada yang lebih mendesak. Dika menelan ludah. Tubuhnya masih terlalu lemah untuk bergerak, tetapi pikirannya mulai bekerja. Kata-kata Rian menggantung di udara, mengguncang sisa kesadarannya yang tersisa. Bagaimana caranya? Suaranya hampir tak terdengar. Rian menoleh ke pintu, lalu kembali menatap Dika. "Aku udah lama nyusun rencana ini. Ada pagar belakang yang bisa kita lewati. Tapi kita harus nunggu waktu yang tepat." Dika menatapnya tanpa berkedip. Ada ketakutan yang bercampur dengan harapan di mata Rian. "Setiap malam pas hujan deras, penjaga nggak seketat biasanya," lanjut Rian, suaranya makin pelan. "Kalau kita bisa nyelinap keluar saat mereka lengah, kita punya kesempatan." Dika mendengar suara angin dari luar. Ia tidak tahu apakah hujan akan turun malam ini, tetapi satu hal yang ia sadari, ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka. Ia menoleh ke jendela kecil di dinding, melihat jeruji yang membatasi kebebasannya. Dadanya berdegup kencang. Langit langkat malam itu gelap pekat, hanya diterangi kilatan petir yang sesekali menyambar di kejauhan. Hujan turun deras, menghantam atap rumah besar itu dengan suara yang menggema di dalam ruangan. Angin kencang berdesir di antara pohon kelapa sawit, menciptakan suasana yang sempurna bagi Dika dan Rian untuk menjalankan rencana mereka. Dika berdiri di dekat jendela kecil di ruangan gelap tempat mereka dikurung. Napasnya pendek, jantungnya berdebar kencang. Hujan deras seperti ini jarang terjadi, dan mereka tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk kabur. Rian menyentuh bahunya pelan. "Sekarang atau nggak sama sekali," bisiknya. Dika mengangguk. Dengan cepat, mereka merayap menuju pintu yang telah lama diamati oleh Rian. Ia tahu bahwa kunci pintu itu selalu ditinggalkan di atas meja kecil dekat lorong. Hujan yang berisik membuat langkah kaki mereka nyaris tak terdengar. Rian merogoh meja dengan tangan gemetar, dan dalam hitungan detik, ia menemukan kunci itu. Dengan hati-hati, ia memasukkannya ke lubang kunci dan memutar perlahan. Bunyi klik yang pelan terdengar, membuat mereka menahan napas sejenak. Tidak ada suara dari penjaga. Mereka saling bertukar pandang sebelum Rian membuka pintu sedikit demi sedikit. Dika melangkah keluar terlebih dahulu, menelusuri lorong rumah yang gelap. Cahaya samar dari lampu dapur memantulkan bayangan di lantai kayu yang lembab. Mereka harus melewati dua penjaga yang biasanya berjaga di ruang depan. Tetapi hujan deras mungkin telah membuat mereka lengah. Dika menahan napas saat melihat bayangan seseorang bergerak di dekat pintu utama. Ia menarik Rian ke belakang lemari tua, menunggu dalam diam. Langkah kaki semakin dekat. Dika merasakan napasnya tertahan, takut gerakan sekecil apapun bisa menarik perhatian. Namun, suara lain datang dari luar.
Salah satu pria penjaga berjalan ke arah jendela dan mengumpat pelan. "Hujan gini, mana bisa lihat apa-apa di luar?" Pria itu menguap, lalu berjalan menjauh. Rian mencubit lengan Dika pelan, memberi tanda bahwa mereka harus segera bergerak. Dengan langkah hati-hati, mereka merayap menuju pintu belakang yang mengarah ke perkebunan. Rian membuka pintu sedikit dan mengintip keluar. Hujan masih mengguyur tanpa ampun. Mereka melangkah keluar, tubuh mereka langsung basah kuyup dalam sekejap. Tanah berlumpur membuat langkah mereka licin, tetapi mereka tidak punya pilihan selain terus bergerak. Mereka berlari, menerobos hujan dan kegelapan, menuju pagar belakang yang telah lama diperhatikan Rian. Pagar kawat itu tidak terlalu tinggi, tetapi cukup sulit untuk dilewati dalam keadaan basah dan licin. Dika memanjat lebih dulu. Tangannya gemetar saat meraih kawat besi yang basah, kakinya berusaha mencari pijakan yang stabil. Rian mengikutinya, meski tubuhnya lebih besar dan lebih sulit bergerak cepat. Saat mereka hampir berhasil, suara sirene tiba-tiba meraung dari dalam rumah. Alarm berbunyi. Dika tersentak, menoleh ke belakang. Lampu-lampu di rumah besar itu menyala satu persatu. Bayangan para pria berlari keluar rumah, berteriak-teriak di tengah hujan. Mereka ketahuan. Rian baru saja akan melompati pagar ketika seseorang menarik kerah bajunya dari belakang. Dika terkejut. "Rian!" Rian meronta, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Seorang pria menariknya turun dengan paksa, menyeretnya ke tanah yang berlumpur. Dika hanya punya dua pilihan, kembali membantu Rian atau terus berlari. Matanya membelalak, tubuhnya membeku dalam sepersekian detik yang terasa begitu lama. Suara teriakan Rian menggema di tengah hujan. Dika menggertakkan giginya, lalu berlari sekuat tenaga ke dalam hutan yang gelap, meninggalkan sahabatnya di belakang. Dika terus berlari menerobos hutan yang basah dan gelap. Hujan deras mengguyur tubuhnya tanpa ampun, membuat pakaiannya semakin berat dan langkahnya semakin sulit. Napasnya tersengal, dadanya terasa perih setiap kali ia menarik udara yang dingin. Di belakangnya, suara teriakan dan langkah kaki samar-samar masih terdengar di antara deru hujan. Ia tidak berani menoleh. Yang ada dalam pikirannya hanyalah satu hal, terus berlari. Pohon-pohon tinggi di hutan langkat menjulang seperti dinding hitam yang mengelilinginya. Semak-semak berduri menyambar kulitnya saat ia berusaha mencari jalan keluar. Kakinya tergelincir di tanah yang licin, tetapi ia segera bangkit dan kembali berlari. Sakit bukan lagi hal yang ia pikirkan. Yang lebih mengerikan adalah jika ia tertangkap. Kilatan petir menerangi langit untuk sesaat, memperlihatkan jalan setapak kecil di depan. Dika mengambil arah itu tanpa berpikir panjang. Jalannya menurun tajam, dan tanpa bisa mengendalikan langkahnya, ia terjatuh. Tubuhnya terguling menuruni lereng, menghantam tanah dan akar pohon di sepanjang jalur. Rasa nyeri menjalar di sekujur tubuhnya, tetapi ia tidak bisa berhenti. Hingga akhirnya, ia terbanting ke dasar lembah kecil yang dipenuhi lumpur. Dika berusaha bangkit, tetapi lututnya gemetar. Kepalanya pusing, napasnya tidak beraturan. Hujan masih turun, menciptakan genangan air di sekitar tubuhnya. Ia mencoba mendengar, tidak ada suara langkah kaki lagi. Apakah mereka sudah menyerah mencarinya? Dika tidak tahu. Yang jelas, tubuhnya sudah tidak mampu bergerak lebih jauh. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuhnya ke bawah pohon besar. Tangannya gemetar saat ia memegang batang kayu untuk bertahan. Matanya semakin berat. Ia tidak tahu sudah seberapa jauh ia berlari. Yang ia tahu, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Dalam kesadaran yang semakin redup, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya kecil, bergoyang seperti lampu. Ada rumah. Dika mencoba mengangkat tangannya, ingin bergerak ke arah cahaya itu. Tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa mendengar suara langkah kaki seseorang mendekat, sebelum semuanya berubah menjadi gelap. Dika membuka matanya perlahan. Cahaya redup menyambut pandangannya, membuatnya menyipitkan mata. Rasa sakit masih menjalar di sekujur tubuhnya, terutama di lengannya yang penuh luka akibat terjatuh di hutan. Udara di sekitarnya hangat, berbeda dengan dinginnya hujan yang terakhir ia ingat sebelum kesadarannya menghilang. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. Dari sudut matanya,
ia melihat seseorang duduk di kursi kayu di dekat pintu. Seorang perempuan tua dengan wajah penuh keriput, mengenakan kain sarung coklat dengan selendang yang tersampir di bahunya. "Syukur kau sudah sadar, Nak," suara perempuan itu terdengar lembut. Dika berusaha mengingat di mana ia berada. Ini bukan rumah perkebunan tempat Bang Reza menahannya. Ini adalah rumah kayu sederhana, dengan dinding anyaman bambu dan lampu minyak yang masih menyala di meja kecil. Bau khas tanah dan rempah-rempah memenuhi ruangan. Perempuan itu tersenyum. "Namaku Bu Lasmi. Kau pingsan di depan rumahku tadi malam." Dika terdiam. Ia mengingat samar-samar cahaya yang dilihatnya sebelum segalanya menjadi gelap. Itu pasti berasal dari rumah ini. "Kau dari mana, Nak?" tanya Bu Lasmi dengan suara lembut. Dika membuka mulutnya, tetapi tidak langsung menjawab. Ia masih bingung bagaimana harus menjelaskan semuanya. Melihat kebisuannya, Bu Lasmi tidak mendesak. "Istirahat dulu. Kalau kau sudah kuat, baru kita bicara." Dika mengangguk pelan. Beberapa jam kemudian, setelah meminum teh hangat dan makan beberapa potong ubi rebus yang disiapkan Bu Lasmi, Dika mulai bercerita. Ia tidak menceritakan semuanya secara langsung, tetapi cukup untuk membuat Bu Lasmi paham bahwa ia melarikan diri dari tempat yang tidak seharusnya ia tinggali. Saat ia menyebut nama Bang Reza, ekspresi Bu Lasmi berubah. "Kau bilang siapa?" "Bang Reza," ulang Dika, suaranya lebih pelan. Bu Lasmi menghela napas panjang, menatapnya dengan raut wajah yang sulit diterjemahkan. "Kau bukan anak pertama yang datang ke sini dalam keadaan seperti ini," kata Bu Lasmi akhirnya. "Beberapa tahun lalu, ada anak lain yang juga melarikan diri dari perkebunan itu." Dika menegang. Orang-orang di desa ini tahu siapa Bang Reza. Tapi tak ada yang berani bicara. Dia punya banyak orang yang melindunginya. Dika merasakan dadanya semakin sesak. Jadi, semua ini bukan pertama kalinya terjadi? Berapa banyak anak lain yang mengalami nasib seperti dirinya? Bu Lasmi menatapnya tajam. "Kalau kau ingin benar-benar selamat, kita harus melakukan sesuatu." Dika mengangkat wajahnya, menatap perempuan tua itu dengan perasaan bercampur aduk. Dari luar, suara burung-burung terdengar di antara pepohonan. Di kejauhan, gemuruh hujan semalam telah reda, tetapi perasaan di dada Dika masih bergemuruh. Dika berjalan menyusuri jalan setapak di antara pepohonan lebat yang mengelilingi desa Rimbasari, sebuah desa terpencil di ujung Sumatera Barat. Angin sore berhembus sepau-sepeu, menggoyangkan daun-daun di pohon mangga dan jati yang sudah lama berdiri. Desa ini, meski terjauh dari hiruk-pikuk kota, memiliki pesona yang tenang. Namun, perasaan di dalam hati Dika tidak bisa berbohong. Ia merasa tidak pernah sejauh ini dari ancaman yang mengintainya. Semalaman ia tidur di rumah Bu Lasmi, dengan ketenangan yang langka ia rasakan dalam hidupnya. Perempuan tua itu merawatnya dengan penuh kasih, memberi makan, dan mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Meski tak sepenuhnya terbuka tentang dirinya, Dika merasa ada kenyamanan dalam keheningan mereka, dan juga ketegangan yang sulit untuk dicerna. Setiap kali mengingat Bang Reza, ia merasa terjebak dalam dunia yang lebih besar dan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Betapa sulitnya melarikan diri dari cengkeramannya, dan betapa rapuhnya setiap rencana yang ia buat untuk melawan ketidakadilan yang sudah mengakar lama. Dika menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayap ke dalam dirinya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat ia melihat seorang pria berjalan ke arahnya dari kejauhan. Pria itu mengenakan jaket kulit tua dan topi jerami. Matanya terlihat tajam meski wajahnya sedikit tersembunyi di bawah bayangan topi. Dika teringat akan cerita-cerita yang didengar tentang orang-orang yang sering lewat desa ini, berhubungan dengan pekerjaan yang tidak pernah jelas dan sering menghilang di balik kabut hutan. Pria itu mendekat, dan Dika bisa merasakan sesuatu yang lain di antara mereka, sesuatu yang membuatnya menahan napas. Ketika pria itu cukup dekat, ia berhenti dan tersenyum, meski senyumnya terasa lebih seperti sebuah pertanyaan daripada sapaan ramah. "Kemana arahmu, Nak?" Suara pria itu dalam, serak, tetapi tidak menakutkan. Dika terdiam. Ia tidak mengenali pria itu, namun ada sesuatu dalam tatapan mata pria tersebut yang mengingatkannya pada seseorang. Seseorang yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Saya hanya berjalan,"
jawab Dika perlahan, berusaha menyembunyikan ketegangan yang mulai merayap di tubuhnya. Pria itu mengangguk pelan. Jalan ini memang sepi. Terlalu sepi untuk banyak orang yang menginginkan ketenangan. Dika merasa ada yang janggal. Siapa Anda? Pria itu tertawa pelan. Aku hanya seorang yang berjalan seperti dirimu. Hanya saja aku berjalan lebih lama. Dika tidak tahu harus merespons apa. Ia merasa semakin curiga. Setiap kata pria itu mengandung lapisan yang tidak mudah dimengerti, dan Dika merasa bahwa ia tidak boleh terlalu dekat. Dalam hidupnya yang sudah cukup rumit, ia tidak bisa lagi membiarkan orang asing masuk begitu saja. Jangan khawatir, nak, kata pria itu lagi dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tidak semua yang bertanya berarti buruk. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat seakan hendak melanjutkan perjalanan. Namun, sebelum ia benar-benar berbalik, matanya bertemu dengan mata Dika. Sesuatu dalam tatapan itu mengirimkan getaran yang dalam, seolah ia sedang menguji apakah Dika akan tetap berjalan atau akan berhenti untuk bertanya lebih lanjut. Dika memilih untuk melanjutkan. Dengan cepat, ia mengalihkan pandangan dan melangkah lebih jauh, meski perasaan bahwa ia baru saja meninggalkan sesuatu yang penting tetap menghantui dirinya. Sesampainya di ujung jalan setapak, Dika melihat sebuah rumah kecil dengan pagar bambu yang sudah lapuk. Sebuah tanda yang hampir terlupakan di tengah hutan. Bu Lasmi sering bercerita tentang rumah ini, rumah yang dulunya milik keluarga yang menghilang tanpa jejak beberapa tahun lalu. Kini, rumah itu hanya dihuni oleh kenangan, dan kadang-kadang, mereka yang terluka dan butuh perlindungan. Dika berjalan pelan ke rumah itu, dan saat mendekat, ia bisa melihat seorang lelaki muda duduk di depan pintu. Rambutnya panjang, dan matanya terlihat kosong. Ia duduk tanpa bergerak, seperti patung yang hanya bisa diam. Dika ragu sejenak, namun akhirnya memutuskan untuk mendekat. "Apakah Anda baik-baik saja?" tanya Dika pelan. Lelaki itu mengangkat wajahnya dan menatap Dika dengan kosong. "Aku tidak tahu," jawabnya dengan suara serak, seolah kata-kata itu dipaksa keluar dari tenggorokannya. "Semua yang aku inginkan sudah hilang." Dika merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Apakah ini yang terjadi pada orang-orang yang melarikan diri dari kebohongan dan kejahatan yang terlalu besar untuk mereka lawan? Perasaan kehilangan yang tak bisa diisi lagi? Lelaki itu berdiri perlahan, menatap Dika dengan tatapan yang tajam. "Jika kau ingin tahu, kau harus melihat sendiri," katanya. "Hanya itu yang bisa memberimu jawaban." Dika bingung, namun ia merasakan dorongan yang kuat untuk mengikuti kata-katanya. Ia menelan ludah dan bertanya, "Apa maksudmu?" Namun, lelaki itu sudah berbalik dan berjalan ke dalam rumah. Dika berdiri di sana, kebingungannya semakin bertambah. Ia tahu bahwa di dalam rumah itu terdapat sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Tapi saat itu, Dika tahu satu hal dengan pasti. Dia tidak akan berhenti sebelum kebenaran itu terungkap.